Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Hari ini akan kita lanjut prediksi bintangnya untuk bintang Cancer ya. Bintang Cancer, keberuntungannya di bulan Oktober. Langsung saja kita melihat asmaranya terlebih dahulu. Ada simbol matahari bersinar bagus. Kemudian ada simbol proses perjalanan. Ada simbol tikus, ini mulai ada perlemahan. Ada pertengkaran guys. Aduh, kenapa ya kok ada pertengkaran? Ada jalan bercabang dua membuat kamu menjadi bimbang, berpikir-pikir ke depannya ini harus bagaimana karena pertengkaran itu. Selanjutnya di kartu ini ada simbol apakah yang keluar untuk asmara bintang Cancer? Ada simbol menara putus, guys. Hubungannya bisa berakhir sewaktu-waktu. Di sini ada seseorang dari masa lalu yang datang atau adanya campur tangan dari orang-orang di sekitar kalian. Kemudian di sini ada simbol melihat kondisi yang ada atau melihat kabar-kabarnya. Kemudian di sini ada simbol jantung ditusuk pedang. Aduh, kecewa kamu sakit hati. Ada simbol rencana diam-diam. Jadi guys, asmara bintang Cancer ini kurang bagus banget ya. Kalau tadinya asmara kalian mungkin bisa dikatakan sudah nggak harmonis atau bisa dikatakan baik-baik saja ya, anggap saja seperti itu. Di bulan Oktober ini terprediksi akan ada sebuah kejadian yang membuat kamu menjadi kecewa dengan pasanganmu. Ada simbol menara putus. Menara putus ini kejadian yang tiba-tiba yang bisa membuat hubunganmu putus seketika. Nah, kemudian di sini juga ada simbol kekecewaan. Nah, kamu sangat sakit hati sekali dengan kondisi ini. Apalagi di sini ada rencana diam-diam, yang artinya pasanganmu atau pacarmu mempunyai tujuan-tujuan lain atau modus atau tipu daya yang dilakukannya kepadamu. Ini harus hati-hati. Makanya itu di sini ada simbol berlemahan, juga ada simbol semacam benturan atau pertengkaran yang pada akhirnya hal itu, apalagi di sini ada campur tangan pihak ketiga, mungkin keluarganya yang tidak setuju atau orang-orang temannya dan sekitarnya yang membuat hubunganmu nanti akan bisa terputus karenanya. Nah, karenanya. Makanya itu untuk saat ini sekalipun bisa dikatakan kedepannya hubunganmu kurang bagus, tapi semuanya itu kembali lagi tergantung bagaimana usahamu ya. Yang namanya hidup ini sebenarnya tangan kita sendiri yang mengukir. Kalau nggak mau kejadian yang seperti ini, ya mulailah proteksi sedini mungkin. Gimana caranya agar hubunganmu tidak sampai berantem ya. Diusahakan seperti itu jika kamu masih mencintainya. Kemudian di sini selanjutnya akan saya prediksi untuk karir. Karir bintang Cancer seperti apa? Ada simbol satu tangkai dua bunga. Kemudian ada simbol kabar baik. Ada simbol proses perjalanan. Jadi kabar baiknya ini masih belum datang, masih berproses, ditambah lagi ada proses perjalanan lagi. Jadi masih panjang ceritanya kabar baiknya. Masih lama. Kemudian di sini ada simbol wanita. Ada simbol istana. Jadi guys, kamu harus hati-hati dalam karir, harus teliti ya, sehingga karirmu nanti akan bisa membaik. Kalau kartu ini bagaimana guys? Artinya nanti ya, ada simbol menara putus lagi ya Allah. Kondisi karirmu kurang bagus, mungkin ada banyak benturan di karirmu, dan di sini juga ada simbol kerapuhan ya. Jadi harus hati-hati guys. Kemudian di sini ada simbol melihat kondisi yang ada. Ada simbol laki-laki ditusuk pedang dari belakang, ini juga kurang bagus. Kemudian di sini ada simbol roda berputar. Dari bagus bisa ke arah yang lebih bagus ya. Dari yang tidak baik bisa ke arah lebih baik, artinya seperti itu atau sebaliknya. Kemudian di sini ada simbol pertumbuhan yang lambat.
Jadi guys, untuk karirmu yang ini ada kerapuhan di sini. Rapuh ini bisa diartikan ada kondisi yang nggak aman untuk karirmu. Apalagi di sini karir ada ini. Ada 2 kartu ini yang sangat-sangat kurang bagus, menara putus, dan ada yang menikung dari belakang. Ya, artinya kondisi kerjamu dengan rekan kerjamu atau dengan lingkunganmu kurang aman di sini. Ada sewaktu-waktu di mana kamu bisa diperdaya oleh seseorang, kamu bisa disakiti oleh seseorang, atau kamu bisa ditendang oleh seseorang masalah pekerjaanmu dikarenakan ini tadi. Ada yang nggak suka denganmu, waspadai ya. Ada yang nggak suka denganmu, yang membuat karirmu bisa berakhir sewaktu-waktu jika kamu kurang waspada. Jadi kondisi pekerjaanmu benar-benar nggak aman di sini. Makanya itu di sini kamu harus jeli dalam proses perjalanan karirmu nanti. Kamu harus jeli, kamu harus hati-hati bagaimana menyikapi karirmu ini. Apakah, maaf ada kucing bernyanyi, ya maaf ya. Makanya di sini kamu harus jeli dalam karirmu, harus hati-hati, jangan sampai kamu lengah dikarenakan di sini kamu memiliki musuh. Kamu memiliki musuh ya, memiliki musuh yang bisa membuat karirmu menjadi kurang bagus nantinya jika kamu nggak hati-hati. Makanya dalam berkarir, dalam bekerja, kamu harus selalu memantau kondisi yang ada. Mendengar, menguping apa yang terjadi dalam hal pekerjaanmu, sehingga kamu nggak sampai ditikung dari belakang oleh seseorang tersebut. Tapi kondisi pekerja yang seperti ini, yang kurang nyaman ini, pada akhirnya akan membuat pekerjaanmu pertumbuhannya menjadi lambat. Dikarenakan lingkungan kerja yang nggak mendukung, yang nggak mensupportmu, atau kamu memiliki musuh, makanya karirmu akan melambat di sini. Selanjutnya mari kita lihat untuk keuangannya. Keuangan bintang Cancer. Ada simbol jangkar. Ada simbol ini lagi guys. Ada benturan. Ada simbol love tapi bisa dikendalikan dengan baik. Ada simbol kabar baik juga. Ada simbol buku. Buku ini ada semacam pembukuan atau ada rahasia yang terkuat di sini. Kemudian dari kartu ini untuk keuangannya yang keluar seperti apa? Ada simbol raja bawa cangkir. Bagus. Kemudian di sini ada simbol ini. Simbol seseorang menatap ke depan, menginjak beberapa kayu yang banyak dan mengangkat kayu satu. Kucing lagi. Kucing saya banyak guys. Kucing bukan kucing bagus, kucing kampung yang saya tolong karena sakit atau karena dibuang waktu kecil saya ambil. Dan jadinya seperti ini. Rumah banyak kucing, jadi jangan heran kalau waktu ngevlog kucingnya berseliweran ya. Mohon maaf. Kemudian di sini ada simbol satu tonggak mengawali. Ada simbol prajurit bawa tongkat. Yang keluar ini tongkat-tongkat ini. Berarti kamu harus harus kerja gigih untuk bisa mendapatkan keuangan. Kemudian di sini ada simbol seseorang yang dikurang pedang. Karirmu, bukan karir ya, keuanganmu. Keuanganmu yang tadinya bisa sangat bagus, yang dilambangkan ini, ya bagusnya bisa dikatakan stabil. Apalagi di sini ada simbol raja bawa cangkir, yang artinya kondisi keuanganmu begitu bagus. Nah, tapi raja ini adalah simbol seorang raja yang romantis ya. Romantis ini kadang-kadang kalau sudah tergiur oleh seseorang dia gampang mengeluarkan uang. Ini ya, makanya harus diwaspadai buat kalian yang mempunyai pasangan kemudian pasangannya dikit-dikit minta duit, itu harus hati-hati. Di sini ada simbol benturan keuangan. Mungkin ada keperluan atau ada hal-hal yang terjadi dalam keuanganmu sehingga kamu mengalami benturan.
Tapi pada akhirnya di sini ada simbol love. Kamu harus berdamai dengan kondisi ini. Harus berdamai kondisi ini. Semoga kedepannya akan ada kabar bagus. Tapi kabar bagus ini di belakangnya ada ini. Yang artinya sekalipun kamu berharap pada kabar bagus yang akan datang, kamu tetap harus berusaha, tetap harus memanajemeni keuanganmu dengan baik. Keluar masuknya harus diperhatikan dengan baik, jangan besar pasak daripada tiang ya. Apalagi di sini ada simbol raja bawa jangkir yang artinya sebenarnya keuanganmu itu bagus, tapi kamu terlalu banyak ibah pada seseorang. Kamu terlalu banyak kasihan pada seseorang sehingga kamu mudah sekali mengeluarkan uangmu untuk membantu orang atau untuk menopang kehidupan seseorang, misalnya keluarga jauh dan lain sebagainya, sehingga kamu merasa seperti ini, maju mundur salah, mau melepaskan tanggung jawab ini juga salah. Makanya ini di sini ada simbol ini. Setelah ada simbol raja ini ada simbol seseorang yang memanggul satu kayu dan menginjak beberapa kayu, yang artinya kamu merasa terbebani dengan kondisi yang ada ini. Tapi kamu bertekad untuk tetap melangkah ke depan, menatap masa depan. Dan ini merupakan tonggak awal. Mungkin kamu merasa ini sudah menjadi tanggung jawab saya. Sekalipun dengan perasaan itu, dengan tanggung jawab itu, kamu merasa terbebani dan merasa sulit untuk melangkah, maju mundur salah, melepaskan tanggung jawab ini juga salah. Seperti itu ya. Ini kondisi keuangannya jadi yang perlu diperhatikan. Menolong seseorang juga boleh, tapi juga dilihat dari kemampuanmu, karena kamu sendiri juga punya keluarga yang harus diperhatikan atau mempunyai kebutuhan yang harus diperhatikan. Jadi menolong itu memang wajib guys, tapi juga harus ada pertimbangan. Jangan sampai karena menolong kamu kehidupanmu juga semakin jatuh ya. Jadi menolong, pergunakan akal sehat dan naluri. Kemudian yang saya prediksi saat ini untuk kesehatannya. Kesehatannya bagaimanakah bintang Cancer? 1. Ada simbol quest, pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan ini tentunya ada jawaban ya. Kemudian di sini ada perseverance, ketekunan. Ada simbol fikat yang artinya tatapan mata. Selanjutnya ada simbol enlightenment, pencerahan. Ada simbol prayer doa. Bisa dikatakan kesehatannya ini bagus karena kamu sangat menjaga kesehatanmu. Ada simbol pihak ketiga di sini. Ada simbol Nine of Cups, kesehatan yang begitu bagus. Ada simbol ratu bawa tongkat. Ada simbol ini yang kurang bagus, terkurung oleh pedang. Ada simbol sebuah tekad untuk tetap menjaga kesehatan ya. Jadi guys, kesehatanmu bisa dikatakan baik. Yang namanya baik bukan baik sepenuhnya. Karena di sini ada simbol seseorang yang terkurung pedang dan juga ada simbol faket, tatapan mata, serta ada simbol pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini bisa diartikan kamu sudah saatnya memperhatikan kesehatanmu, dikarenakan pihak ketiga bisa dikatakan sebagai upaya untuk menjaga, misalnya kamu rajin olahraga, kamu rajin minum herbal, atau rajin kontrol ke dokter, seperti itu. Dikarenakan di sini ada simbol ratu bawa tongkat, tugas ya, tugas yang harus kamu emban untuk menjaga kesehatanmu, karena jika tidak terjaga kesehatanmu bisa memburuk ya. Bisa seperti ini, ada simbol seseorang terkurung pedang. Bisa dikatakan kesehatanmu ini memburuk dikarenakan pikiranmu yang terlalu banyak berpikir, bisa stres dan lain sebagainya. Dan itu membuat nantinya jadi kurang bagus. Makanya di sini harus dijaga kesehatanmu dengan baik, harus ada keseimbangan jasmani dan rohani. Perhatikan juga kesehatan pikiranmu, jangan terlalu berpikir macam-macam yang bisa membuat kamu tertekan dan stres. Makanya itu ada baiknya kamu
gimana caranya relax ya, gimana caranya bisa refreshing. Semoga saja hal ini bisa terhindari. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk prediksi bintang Cancer. Semoga bermanfaat. Lain waktu kita sambung lagi untuk bintang selanjutnya ya.